Halo kerabat, saya Rupa Kustivia dari Center for Study Indonesian Veda Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork Gastroforestry Project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 8 adalah episode terakhir dengan tema rezim dan politik pangan global. Ini semuanya isinya adalah studi kasus. Yang pertama itu studi kasus pemberontakan Zapatista di Meksiko Selatan pada tahun 1994 yang memang menarik perhatian global dari berbagai kalangan, termasuk gerakan sosial adat serupa, media massa, gerakan pertanian, dan pemerintah negara maju. Akar marginalisasi sosial dan politik yang memicu pemberontakan ini sudah ada sejak 500 tahun yang lalu, saat penaklukan Spanyol atas Meksiko. Pemberontakan tahun 1994 ini didasarkan pada banyak tema yang memang disuarakan oleh gerakan kedaulatan pangan. Pemberontakan itu terjadi tepat setelah implementasi NAFTA yang memang disponsori Amerika Serikat atau Meksiko pada tahun 1994. Meskipun gagal, pemulaan konflik ini bukan merupakan protes simbolis sih terhadap perjanjian perdagangan tersebut, melainkan langkah strategis yang memang memerlukan manuver taktis setelah perjuangan pertama yang memang menarik perhatian pemerintah Meksiko juga. Simbolisme ini semakin kuat ketika pemberontakan itu mendapat dukungan dari gerakan keadilan sosial di seluruh dunia. Awalnya, pemberontakan ini merupakan respon terhadap marginalisasi ya selama bertahun-tahun gitu oleh kekuatan kolonial juga sih sebetulnya ya, dan kebijakan ekonomi neoliberal dan seperti tongkat estafet gitu yang memang meneruskan ini tuh idealismenya siapa gitu. Kemudian ada banyak simbol-simbol seperti senapan kayu yang memang diukir tangan, parang, dan amunisi kecil. Zapatista itu menguasai banyak kota di provinsi Chiapas, Meksiko Selatan. Mereka mengenakan topeng ski hitam dan bandana berwarna yang melambangkan pahlawan Meksiko bersejarah seperti Emiliano Zapata dan Pancho Villa. Subkomandante Marcos itu juru bicara yang karismatik menyatakan inspirasi awal pemberontakan. Seperti ini kata-katanya. Hari ini kami mengatakan cukup sudah kepada rakyat Meksiko. Saudara-saudara Meksiko, kami adalah hasil dari 500 tahun perjuangan. Pertama melawan perbudakan, kemudian selama perang kemerdekaan melawan Spanyol yang dipimpin oleh para pemberontak. Kemudian untuk mempromosikan konstitusi kami dan mengusir kekaisaran Prancis dari tanah kami. Dan kemudian ketika kediktatoran Porfirio Diaz itu menolak penerapan hukum reforma yang adil. Kami telah kehilangan pendidikan dasar sehingga orang lain dapat menggunakan kami sebagai umpan meriam dan menjarah kekayaan negara kami. Mereka tidak peduli bahwa kami tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki atap, tidak memiliki tanah, pekerjaan, perawatan kesehatan, makanan, bahkan pendidikan. Nah, itu kata-katanya. Setelah pernyataan awal ini, tuntutan Zapatista untuk tanah, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan memang tetap menjadi isu sentral ya. Zapatista sendiri juga telah mengeluarkan 6 deklarasi dari hutan Lacandona yang semuanya itu membahas kebutuhan kemanusiaan dasar ini. Deklarasi ke-6 menyatakan bahwa seperti ini ya, deklarasinya. Kami ingin memberitahu semua yang sedang melawan dan berjuang dengan cara mereka sendiri di negara mereka, bahwa kalian tidak sendirian, bahwa kami, Zapatista, meskipun sangat kecil, mendukung kalian, dan kami akan mencari cara untuk membantu kalian dalam perjuangan kalian. Dan kami ingin memberitahu rakyat Amerika Latin bahwa kami bangga menjadi bagian dari kalian, dan kami ingin memberitahu rakyat Kuba bahwa kami tidak setuju dengan blokade yang mereka kenakan, dan kami akan melihat bagaimana kami bisa mengirimkan sesuatu untuk perlawanan kalian, meskipun hanya jagung. Nah, itu deklarasi ke-6 yang memang menyoroti banyak perjuangan ekonomi dan politik yang dilancarkan Zapatista melawan pembangunan ekonomi neoliberal. Pesannya adalah ajakan untuk perlawanan tanpa kekerasan terhadap kebijakan ekonomi yang memang merugikan, praktik korporat domestik dan transnasional yang korupsi, kemudian penindasan norma dan nilai budaya asing. Zapatista itu serupa dengan seruan gerakan
kedaulatan pangan untuk reformasi pertanian yang egaliter, mewakili penderitaan banyak petani miskin di Meksiko Selatan. Sebagian besar kan lahan di wilayah ini digunakan untuk pertanian, terutama itu komoditas jagung dan kopi. Namun pada awal tahun 1980-an, program penyesuaian struktural itu berdampak buruk pada wilayah Chiapas. Nah, saat harga kopi turun akibat kegagalan pemerintah Meksiko ya dalam menerapkan mekanisme dukungan bagi produsen kopi, kebanyakan produsen adalah petani kecil atau punya lahannya itu cuma 2 hektar atau kurang bahkan ya, dan produksi keseluruhan itu turun besar gitu, sekitar 35% selama periode tahun 1989 sampai 1993. Ya, akibatnya kan ribuan produsen kecil meninggalkan produksi. Nah, pengalaman serupa itu terjadi di industri jagung, di mana reformasi makroekonomi memotong subsidi ke sektor pertanian. Akibatnya 65% petani itu mengalami kerugian kan pada tahun 1988. Nah, kondisi ekonomi yang memang memburuk pada saat itu menyebabkan kerusakan lingkungan saat petani mempercepat penggundulan hutan untuk bertahan hidup. Nah, kebijakan makroekonomi ini adalah hasil dari reformasi yang disponsori World Bank atau Bank Dunia yang mensyaratkan pinjaman dengan reformasi sektor pertanian yang radikal, termasuk pengurangan dukungan harga. Di bawah ini, atau dalam kondisi ini, Zapatista itu mendapat dukungan dari petani lokal, petani adat ya, atau masyarakat adat dan ya masyarakat miskin yang memang menuntut pengakuan dari pemerintah Meksiko atas penderitaan rakyat pedesaan. Nah, Zapatista itu kan mewakili gerakan demokrasi lokal yang memang melawan perjanjian perdagangan yang memang merugikan, kebijakan deregulasi dan privatisasi, serta ada pembukaan sektor pertanian terhadap perdagangan bebas. Menanggapi pemberontakan Zapatista, ya pemerintah Meksiko itu mengadakan perjanjian San Andres ya pada tahun 1996 untuk membahas hak-hak adat dan budaya. Namun setelah awalnya setuju untuk memberikan hak-hak kolektif dan otonomi kepada kelompok adat, ya pemerintah Meksiko akhirnya menolak reformasi ini yang menyebabkan Zapatista juga menciptakan munisipalitas otonom ya terhadap mereka sendiri gitu yang dikenal sebagai Juntas of God Governance. Selain tuntutan politik, ada aktivis dari gerakan Zapatista dan La Via Campesina itu menegaskan solidaritas mereka ya dalam memperjuangkan hak-hak seperti perempuan ya, hak-hak perempuan, keadilan gitu dan kesetaraan ya. Perempuan Zapatista itu menuntut hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan komunitas, kemudian bekerja dan menerima kompensasi yang adil serta diperlakukan sebagai manusia yang memang bermartabat gitu ya, tanpa kekerasan fisik lah minimal atau kekerasan mental karena pada saat itu udah ada loh ya intimidasi ke mental perempuan. Nah, gerakan Zapatista dan kedaulatan pangan juga merupakan sarana yang strategis bagi perempuan dan ya kelompoknya gitu untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Perempuan itu sebetulnya menghubungkan konsep kedaulatan pangan dengan kelangsungan hidup keluarga dan komunitas mereka. Serta perempuan itu dapat memperjuangkan hak-hak gender lokal dalam komunitas mereka. Perjuangan untuk pengakuan hak pangan secara global tidak akan tercapai tanpa dukungan dan aktivisme perempuan. Apalagi perempuan pedesaan, ya perempuan yang bekerja sebagai petani, bahkan perempuan adat. Nah, untuk Indonesia ya, dalam studi kasus ini apa sih yang bisa dipelajari gitu dari pemberontakan Zapatista? Pertama, Indonesia itu harus memprioritaskan pentingnya kedaulatan pangan dan reformasi pertanian yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat gitu, bukan diinginkan oleh sponsor ya, tapi yang masyarakat karena itu yang akan merasakannya. Pemberontakan Zapatista itu menunjukkan betapa pentingnya kedaulatan pangan bagi komunitas pedesaan dan petani. Ketiadaan maksudnya dalam hal-hal keadilan ya atau ketidakadilan ekonomi yang memang disebabkan oleh kebijakan neoliberal seperti pengurangan subsidi pertanian dan pembukaan sektor pertanian untuk perdagangan bebas yang memang menyebabkan kerugian besar bagi petani kecil. Di Indonesia sendiri, dengan sektor pertanian yang dominan juga harus memperhatikan kesejahteraan petani, buruh tani ya, yang memang mengutamakan kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan lokal dan petani kecil.
reformasi pertanian yang berpihak pada petani kecil. Indonesia itu sebutannya petani gurem ya, dan perlindungan terhadap hasil pertanian lokal bisa mencegah kemiskinan di pedesaan serta mengurangi ketergantungan pada pasar global. Yang kedua, Indonesia itu harus bagaimana sih dari pelajaran studi kasus Japatista ini ya. Peran penting perempuan dalam gerakan sosial dan keadilan sosial itu didengar ya, kemudian dipertimbangkan. Bahkan ya dilaksanakan bagusnya gitu, nggak cuman oh ya diterima begitu-begitu. Tapi kan namanya gerakan sosial ya itu harus ada respon dari pemerintahnya juga gitu. Dalam pemberontakan Japatista, perempuan itu memainkan peran penting dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan kesetaraan gender. Mereka tidak hanya memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan, tetapi juga turut serta dalam gerakan kedaulatan pangan yang menyentuh aspek keberlanjutan hidup keluarga dan komunitas. Di Indonesia, gerakan sosial yang mendukung hak-hak perempuan terutama di pedesaan itu jarang. Ya, masih ada patriarki lah apa, feminismenya juga nggak begitu apa vokal gitu ya dalam menyuarakan hak-hak perempuan pedesaan gitu. Nah, hal ini dapat menjadi bagian penting dalam mencapai perubahan sosial yang lebih adil, termasuk dalam bidang pertanian dan ekonomi lokal. Mengakui dan memperkuat peran perempuan dalam keputusan ekonomi dan sosial juga akan mempercepat tercapainya keadilan sosial di Indonesia ya. Kemudian studi kasus kedua adalah biofuels yang memang menjadi manipulasi baru. Dan sebagai respon yang memang muncul terhadap krisis lingkungan global ya, perubahan iklim gitu, dan satu lagi tuh krisis sumber daya alam, serta sebagai strategi spesifik dari Amerika Serikat dan korporasi untuk memenuhi permintaan energi yang lebih sehat dan berkelanjutan secara lingkungan. Ya, industri biofuel dan gerakan terkait semakin mendapat kritik ya dari aktivis petani dan hak pangan di seluruh dunia. Teknologi dan produksi biofuel itu didasarkan pada gagasan bahwa eksplorasi cara-cara baru untuk memanfaatkan energi dari sumber daya alam kita itu bisa menjadi jaminan yang lebih bersih, lebih hijau dan berkelanjutan tentang teknologi dan kemajuan. Ya, dengan mengalihkan perhatian dan ketergantungan dari produksi energi berbasis minyak dan sumber daya terbatas lainnya gitu. Jadi industri biofuel juga berpendapat bahwa mereka sedang mengembangkan alternatif yang inovatif untuk konsumsi energi saat ini. Pendukung biofuel itu mengklaim bahwa memanen bahan bakar terbarukan seperti jagung, tebu, kedelai, dan tanaman lainnya akan menyediakan sumber energi alternatif yang dapat mengurangi degradasi lingkungan dan ketergantungan pada sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, para pendukung biofuel itu kan biofuel ya itu berargumen bahwa sumber energi ini ramah lingkungan, tidak akan menyebabkan deforestasi, akan mendukung pembangunan pedesaan dan tidak akan meninggalkan atau hal-hal yang mengarah pada kelaparan global gitu. Artinya tidak akan meningkatkan kelaparan global gitu. Masa sih gitu. Namun kan kenyataannya ya aktivis menarik perhatian pada beberapa isu gitu, misalkan yang aktivis dari kota-kota ini gitu, itu menarik perhatian pada efek samping berbahaya dari peralihan ke biofuel. Ya, meskipun menanam tanaman bahan bakar juga dapat menguras atau mengurangi gas rumah kaca ya di atmosfer dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil ya, ketika kita mempertimbangkan keseluruhan proses dimulai dari pembukaan lahan hingga konsumsi, ya catatannya kan menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca dari deforestasi, dari pembakaran, dari drainase gambut, penanaman, dan hilangnya karbon tanah justru mengimbangi keuntungan awal. Nah, bertentangan dengan klaim bahwa biofuel akan meningkatkan pembangunan pedesaan dengan invasi bisnis agribisnis besar yang berusaha memanfaatkan pasar ini, ya petani kecil semakin terdesak keluar dari tanah mereka. Mirip seperti proses yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Itulah perdagangan liberal ya. Itu terakhir klaim bahwa produksi biofuel juga tidak akan mempengaruhi kelaparan dunia itu dibantah oleh fakta bahwa orang miskin di dunia itu umumnya menghabiskan antara 50 hingga 80% pendapatan rumah tangga mereka untuk makanan. Nah, seiring dengan meningkatnya permintaan akan tanaman bahan bakar, persaingan untuk lahan pun meningkat dan harga pangan global itu meningkat juga gitu, yang akan membuat golongan miskin menjadi korban dari perubahan ini.
Ada kutipan-kutipan statistik, sebentar. Kutipan statistik dari International Food and Policy Research Institute, ya IFRI ya. Eric Holt Gimenez itu mencatat bahwa perkiraan menunjukkan harga pangan dunia untuk barang pokok akan naik 20 hingga 33% pada tahun 2010 dan 26 hingga 135% pada tahun 2020. Wah, berarti 4 tahun yang lalu nih gitu, yang akan secara dramatis mengurangi konsumsi kalori harian orang miskin di dunia. Ya memang sudah terasa sih ya sekarang. Akhirnya, permintaan untuk biofuel itu menyembunyikan implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari teknologi dan praktik baru ini. Aktivis pangan itu menunjukkan bagaimana ledakan biofuel akan sangat menguntungkan pola konsumsi di Amerika Serikat dan Eropa. Sebagai contoh ya, pada tahun 2007 itu Kongres Amerika Serikat menandatangani Energy Independence and Security Act yang menerapkan atau menetapkan standar bahan bakar terbarukan gitu, yang mewajibkan produsen bahan bakar menggunakan setidaknya 36 miliar galon biofuel pada tahun 2022. Nah, ini kan mewakili peningkatan 5 kali lipat dari tingkat penggunaan biofuel saat ini ya. Wow. Mandat ini tentu akan memiliki implikasi ekologis dan sosiokultural bagi negara-negara berkembang ketika Amerika Serikat memasuki pasar pertanian untuk mencapai tujuan ini. Impor minyak sawit dari Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, ada Indonesia loh di situ ya bagiannya gitu, tapi di sini tidak disebutkan Indonesianya. Hanya impor minyak sawit dari Asia Tenggara. Tahu dong yang paling banyak di negara mana ya gitu. Sekali lagi, impor minyak sawit dari Asia Tenggara dan Amerika Latin, serta etanol ya dari tebu dan biodiesel dari Brasil. Nah, ini akan terus meningkatkan reformasi agraria berbasis pasar, transisi ke monokultur, dan pengaruh korporasi besar yang semuanya memperburuk dan memperpanjang banyak masalah ketahanan pangan ya akhirnya gitu, yang sangat kompleks, akan membawa kemiskinan jauh lebih buruk gitu, bahkan ya kelaparan. Meskipun bahan bakar terbarukan itu dapat berubah, saat ini dukungan Amerika Serikat untuk biofuel akan terus merugikan komunitas yang terlibat langsung dalam produksi biofuel. Nah, bersamaan dengan konsumsi yang tidak proporsional oleh negara industri biofuel juga semakin berada di bawah konsolidasi korporasi yang membuat banyak aktivis menyebutnya sebagai industri agrofuels. Nah, saat ini kan korporasi besar yang mengendalikan sekitar 60% produksi agrofuel, terutama etanol yang berbasis komoditas jagung. Namun studi tentang tren masa depan dalam produksi agrofuel itu memperkirakan bahwa kontrol pasar itu akan semakin dipegang oleh beberapa pemain korporasi besar. Nah, sebagai contoh pada tahun 2007 Monsanto ya, itu kan mengumumkan peningkatan 70% dalam keuntungan ya dan keunggulan beberapa kuartal ya, kalau ini harus dilihat dari laporan bisnis ya, global bisnis biasanya. Pokoknya di sini yang saya tangkap adalah Monsanto itu mengumumkan peningkatan 70% dalam keuntungan kuartal ketiga. Nah, sebagian besar kan disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk biji jagung yang digunakan dalam produksi etanol. Mengingat bahwa 90% etanol Amerika Serikat itu berasal dari jagung, dan sebagian besar tanaman jagung Amerika Serikat dimodifikasi secara genetik kan. Etanol pun dijuluki minuman Moonshine Monsanto ya. Monsanto Corporations itu memimpin dalam jagung GM ya. Genetically modified ya, atau GMO. Itu bersama dengan tanaman lainnya juga dibentuk seperti itu gitu, dalam genetically modified yang dimodifikasi secara genetik, produksinya banyak lagi gitu. Nah, sebagai isu kedaulatan pangan, pengurangan lahan yang biasanya digunakan untuk menanam jagung, kedelai, tebu, dan tanaman pokok lainnya, atau mengalokasikan hasil panen yang tidak proporsional untuk tujuan lain seperti produksi biofuel, pada gilirannya akan mengurangi pasokan untuk komunitas lokal dan menaikkan harga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya restrukturisasi sistem pertanian lokal untuk produksi ekspor atau kebutuhan makroekonomi, produksi biofuel juga akan mengurangi lahan yang saat ini didedikasikan
untuk produksi pangan dan dengan demikian membuat orang miskin di dunia semakin rentan. Meningkatnya kelangkaan pangan dalam barang ya atau bahan pokok dan membuat ekonomi domestik semakin tunduk pada tren pasar, terlebih tren pasar ekonomi global yang memang merusak kedaulatan pangan. Sebaliknya, aktivis hak pangan itu berargumen bahwa hak atas pangan, bahan bakar dasar untuk makhluk hidup, lebih penting daripada kebutuhan untuk memberi bahan bakar pada mesin. Apa yang bisa dipelajari dari kasus biofuel ini untuk Indonesia? Indonesia itu harus bisa memperhatikan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan biofuel ya atau energi-energi terbarukan sekarang lah ya. Nah, industri biofuel yang memang terbuat dari bahan bakarnya itu komoditas pangan yang untuk dimakan ya, itu dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil dan golongan miskin. Peningkatan permintaan untuk biofuel itu dapat mengalihkan lahan dari produksi pangan ke tanaman bahan bakar. Tanaman bahan bakar bukan tanaman komoditas pangan. Itu menyebabkan kelangkaan pangan nantinya dan kenaikan harga. Nah, Indonesia nih sebagai negara dengan sektor pertanian yang besar perlu berhati-hati dalam merancang kebijakan energi terbarukan yang bisa memastikan bahwa kebutuhan pangan lokal itu tetap menjadi prioritas utama dan menghindari ketergantungan pada pasar global yang dapat merugikan komunitas pedesaan. Jadi kalau misalkan ini dipakainya komoditas pangan ya masih untuk pangan, jangan dulu di stok untuk bahan bakar gitu. Pangan dulu karena ya menjalankan mesin ya dari biofuel ini ketika manusianya tidak tercukupi dari kebutuhan primer, ya akan menambah efek sosiokulturalis ya, gitu atau sosiokulturis, gitu yang nantinya akan berdampak sangat panjang gitu. Padahal hanya untuk menyalakan mesin dari beberapa kelompok aja gitu. Ya kedaulatan pangan juga harus tetap dijaga kan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan biofuel gitu. Ingat Indonesia itu komoditas pangannya itu beragam gitu dan tidak semuanya harus diarahkan pada biofuel gitu. Studi kasus selanjutnya adalah mengambil masalah ke tangan mereka sendiri ya dari gerakan pekerja sih. Jadi kasusnya itu adalah gerakan pekerja tanpa tanah, MST ya kalau di Brazil itu namanya sebutannya sih. Itu terdiri dari 1,5 juta pekerja tanpa tanah yang berjuang untuk keadilan sosial, reformasi agraria yang memang sejati gitu ya, reformasi ini karena ya terbentuk dari turun-temurun serta hak-hak petani dan petani kecil. Dimulai pada tahun 1985. MST ini secara damai merebut kembali gitu dan mengolah tanah tak terpakai di Brazil. Yang memang tidak seimbang dengan 3% dari populasi itu memiliki hampir 2/3 dari total tanah subur yang ada. Nah, sejak MST itu mulai merebut kembali tanah yang tidak terpakai ini, mereka telah memenangkan hak kepemilikan tanah untuk lebih dari 350.000 keluarga dan saat ini kan ada 180.000 ya keluarga yang sedang bermukim sementara menunggu pengakuan dari pemerintah gitu. Nah, meskipun MST ini telah memperoleh pengakuan dari pemerintah Brazil, keberhasilannya tidak tanpa biaya gitu. Jadi para pengorganisir dan orang-orang tanpa tanah ini secara teratur berhadapan dengan polisi, kelompok militer, tentara bayaran, dan pengadilan ya. Seringkali mengalami pemukulan brutal, penahanan, dan bahkan kematian. Namun jarang anggota MST itu melanggar hukum. Ya sebaliknya mereka berusaha untuk menegakkan janji pemerintah untuk mendistribusikan tanah secara lebih adil. Menurut konstitusi Brazil, agar tanah dapat diperoleh secara sah, tanah tersebut harus memenuhi fungsi sosialnya. Ya meskipun pemerintah telah berjanji untuk menjadikan konsep fungsi sosial ini relevan secara konseptual, ya para pemilik tanah yang berkuasa dan sekutu-sekutu asing mereka itu telah menggagalkan upaya-upaya pendudukan kembali ini melalui intimidasi, manipulasi hukum, dan kekerasan.
Mengambil tindakan sendiri, MST itu mulai menduduki tanah pada tahun 1970-an dengan mendirikan perkemahan. Nah, mendirikan perkemahan itu biasanya dimulai dengan pengorganisir MST yang mengidentifikasi sekelompok besar orang ya. Kelompok ini ya tentu tanpa tanah gitu yang berpotensi mendirikan perkemahan di atas tanah yang status hukumnya bisa digugat. Begitu pertama kali menetap, para penduduk itu biasanya dipaksa keluar dari tanah oleh tentara bayaran gitu atau polisi lokal yang korup yang bekerja untuk pemilik tanah ya, tetap oknum. Nah, kehidupan di perkemahan yang baru berkembang ini juga biasanya sangat sulit ya. Jadi karena para pemukim itu menghadapi ancaman yang konstan dan kondisi kemiskinan seperti kelaparan yang ekstrim, miskinnya juga ekstrim gitu dan banyaknya penyakit sehari-hari itu terus melanda di situ. Nah, kesulitan ini juga diperburuk dengan kenyataan bahwa ya untuk keberhasilan pendudukan kembali, MST harus tetap bertahan di tanah-tanah ini sampai pemerintah Brazil atau pengadilan memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan. Proses ini biasanya memakan waktu antara 2 hingga 4 tahun ya. Wow, lama. Selama waktu tersebut para pemukim juga kan menghadapi bahaya-bahaya yang telah dirasakan begitu sering gitu ya, kayak kelaparan gitu, banyak penyakit ya, susah pekerjaan dan ya banyaklah gitu. Ya dengan dukungan koperasi-koperasi MST di sana ya, terlebih adanya kelompok gereja ya, serikat pekerja dan pemimpin politik yang simpati, eh, perkemahan-perkemahan ini semakin berhasil dan telah menunjukkan visi MST kepada dunia. Saat ini MST itu kan telah membentuk sektor atau kelompok kolektif lah gitu untuk mengorganisir proyek-proyek yang mempromosikan kebijakan terkait isu-isu tersebut ya, termasuk isu-isu tentang produksi, kerjasama, pendidikan, lingkungan, gender, pendidikan politik, kesehatan, budaya, komunikasi, dan hak-hak manusia ya atau hak asasi manusia dan juga pemuda. Nah, dalam hal produksi, kerjasama, dan lingkungan, MST itu telah membentuk koperasi produksi pertanian, baik kolektif maupun semi-kolektif. Nah, di mana para petani lokalnya itu memproduksi di lahan bersama untuk keuntungan seluruh komunitas. Jadi pada tingkat infrastruktur, MST itu telah menciptakan operasi kreditnya sendiri ya atau bikin bank yang memang melayani peminjam dan produsen lokal serta membantu mengelola prosedur keuangan. Nah, MST juga telah mendirikan pengolahan pangan skala kecil dan menengah gitu untuk pengolahan buah, sayuran, produk susu, sereal, daging, dan gula. Nah, mereka juga meluncurkan kampanye pendidikan lingkungan untuk memperindah pemukiman dengan menanam pohon, bunga, membentuk kembali atau menanami kembali hutan, dan juga berkebun. Nah, selain itu, MST juga telah melatih petani lokal dalam agroekologi ya, termasuk metode produksi yang ramah lingkungan, serta penanaman benih alami dan organik. Nah, dalam hal pendidikan politik, MST itu telah mendirikan sekolah-sekolah regional dan negara bagian untuk mengajarkan para pemukim tentang kondisi yang dihadapi oleh orang miskin di pedesaan Brazil. Nah, pusat-pusat pendidikan ini, baik di sekolah-sekolah lokal maupun pertemuan komunitas kecil, yang memang melatih individu untuk menyadari kenyataan yang dihadapi oleh petani dan pekerja tanpa tanah, bagaimana mempertahankan keberadaan MST ini di pedesaan dalam jangka waktu yang panjang ya, dan bagaimana merancang kebijakan reformasi pertanian yang lebih egaliter. Nah, misalnya pada tahun 1997, MST itu kan mendirikan Institut Teknologi Pendidikan dan Penelitian tentang Reformasi Agraria yang memang menawarkan kursus dalam administrasi teknis, koperasi, komunikasi sosial, dan perawatan kesehatan dan perawatan komunitas ya. Kesempatan pendidikan di perkemahan-perkemahan juga terus berkembang dan saat ini MST memiliki 40 kemitraan dengan 13 universitas. Serupa dengan perjuangan hak-hak perempuan yang menjadi ciri khas gerakan kedaulatan pangan dan gerakan Japatista. Nah, bagian dari upaya MST ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara
yang memang melibatkan partisipasi perempuan. Jadi organisasi ini juga memiliki sektor gender yang berusaha mengakhiri ketidaksetaraan gender ya melalui pembentukan hubungan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yang baru yang memang berdasarkan nilai-nilai seperti rasa hormat ya, kemudian persahabatan, solidaritas, keadilan dan cinta. Nah, inisiatif-inisiatif tersebut itu mencakup penyediaan layanan penitipan anak di semua pertemuan MST ya, untuk memastikan agar perempuan itu tidak terhalang oleh tanggung jawab merawat anak. MST juga berkomitmen untuk mewakili perempuan dan laki-laki secara setara dalam semua kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan juga berusaha memastikan kembali gitu bahwa setiap komunitas memiliki satu direktur laki-laki dan satu direktur perempuan ya. Jadi ya harus gantian gitu atau setara lah ya jumlahnya. Nah, MST juga berupaya mendokumentasikan kehidupan perempuan pekerja di pedesaan. Dengan demikian, kontribusi pada pencatatan akar rumput kehidupan dan perjuangan anggota komunitas itu terdokumentasi ya. Terakhir, nah sebagai bagian krusial ya dari hal-hal pendidikan, bahkan urgensi sih dalam sektor pendidikan ini, kan MST itu kan berkomitmen ya untuk memasukkan tema hubungan gender dan kesetaraan dalam seluruh kurikulumnya. Meskipun anggota MST itu mengakui bahwa kesetaraan gender itu masih merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung gitu. Ya faktanya kan bahwa misi pendirian organisasi ini menekankan hak-hak perempuan yang memang menggambarkan bagaimana kedaulatan pangan dan gerakan reformasi itu serupa ya dalam hal-hal perjuangan yang memang untuk menciptakan hubungan gender yang lebih adil dan setara. Dalam upaya untuk meningkatkan perawatan kesehatan komunitas MST, nah organisasi ini juga kan berjuang ya untuk akses terhadap perawatan medis berkualitas dan memang berusaha untuk menumbuhkan dan memanfaatkan pengobatan herbal untuk komunitas dan perkemahan MST. Sejak awal berdirinya MST ini kan sektor kesehatan telah melatih pendidik perawatan kesehatan komunitas ya, melaksanakan program pencegahan HIV dan AIDS, dan juga membantu mencatat kondisi kualitas hidup dan perumahan ribuan keluarga. Nah, serupa dengan penggunaan media massa oleh Japatista ya, MST juga telah membentuk saluran untuk menyampaikan tujuan mereka. Banyak publikasi rutin MST kayak Semtera Journal itu diterbitkan lebih dari 2 dekade lalu dan memang tetap menjadi salah satu jurnal terlama gitu yang diterbitkan oleh gerakan perlawanan populer ini. Nah, MST itu bekerja sama dengan stasiun radio universitas lokal ya, dan mengendalikan banyak pemancar jarak menengah yang memang digunakan untuk menyiarkan acara-acara. Misalkan yang Semtera Journal itu kan mewakili orang-orang Semtera ya, atau Semtera itu maksudnya adalah orang-orang tanpa tanah ya, MST itu gitu, dan berbicara untuk orang-orang miskin, pengangguran, mereka tidak memiliki hak gitu, dan mereka yang menderita marginalisasi budaya, marginalisasi politik, bahkan ekonomi sekalipun ya. Sebagai salah satu kelompok keadilan sosial yang paling aktif dan berpengaruh di dunia saat ini, MST juga menjadi contoh lain dari tantangan global terhadap teori ekonomi neoliberal, serta model pembangunan yang disponsori oleh World Bank ya, atau Bank Dunia, WTO atau IMF sekalipun dalam globalisasi ekonomi. Justru MST itu mewakili gerakan-gerakan global yang serupa gitu, yang menginginkan inklusivitas dalam kehidupan hukum, ekonomi, dan politik negara-negara. Nah, di Brazil, MST itu kan telah memperoleh dukungan publik yang luas dari simpatisan dan telah menarik perhatian pemerintah Brazil. Dan dengan berjuang untuk masyarakat yang lebih adil di Brazil khususnya, MST juga telah menarik perhatian pada banyak perjuangan yang sama yang didorong oleh kedaulatan pangan. Gerakan ini juga merupakan penegasan damai terhadap hak-hak asasi manusia secara umum, serta hak-hak petani, pekerja tanpa tanah terlebih, dan petani kecil secara khusus. Nah, dengan menghadapi visi ekonomi neoliberal dan korporasi ya tentang globalisasi saat ini, MST tidak hanya memberikan tantangan simbolis terhadap visi tersebut, tetapi juga alternatif yang praktis dan substansial terhadap konsep globalisasi, mengatasi kelaparan dan kemiskinan saat ini. Untuk Indonesia sendiri gimana gitu dari pelajaran status atau studi kasus ya MST gitu. Nah, Indonesia itu harus
lebih peka ya, atau jauh lebih peka terhadap gerakan rakyat untuk kedaulatan tanah ya dan keadilan sosial, terlebih tuntaskan semua konflik agraria yang ada di Indonesia. Indonesia itu dapat mengambil pelajaran dari gerakan pekerja tanpa tanah atau MST ini di Brazil, terutama dalam hal pemberdayaan petani kecil dan masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak atas tanah. Dalam konteks ketimpangan distribusi lahan yang masih terjadi di Indonesia, gerakan serupa yang perjuangkan reforma agraria sejati itu dapat membantu menanggulangi masalah ketidakadilan sosial dan ekonomi sebenarnya, meningkatkan ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan, serta memberi kesempatan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan atau marginal untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam, bukan apa-apa diganti, dibangun, dimodernisasikan, tapi lapar isinya ya, bahkan berebut sumber daya alam dan masa depan. Nah, kasus-kasus ini merupakan kasus yang memang bisa diteladani ya, atau dijadikan pelajaran gitu untuk Indonesia ya terhadap transformasi sistem pangan ya. Sudah banyak lesson learn atau pelajaran yang bisa menjadi antisipasi gitu biar nggak ketipu sama instansi-instansi global atau elit global gitu dalam pengambilan kebijakan pangan ya, dan juga menerapkan regulasi-regulasinya serta pesan-pesan globalnya ya. Jadi harus difiltrasi dulu gitu ya sama para stakeholder yang ada di Indonesia gitu di sektor pangan terlebih ya. Dan episode dengan tema rezim dan politik pangan global selesai, dan semua studi ini dirangkum bahkan ditulis oleh Sean Bacher ya, yang sering meneliti di bidang etika sosial dan agama dengan fokus pada pertemuan antara etika, agama, ekonomi, politik, hak asasi manusia, dan gerakan keadilan sosial, baik di Amerika Serikat maupun secara global. Seri bahasanya selalu menyangkut pautkan dengan pangan dan politiknya dilihat dari perspektif kemanusiaan.